Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, di dalam perjalanan hidup manusia, sering muncul satu pertanyaan yang sangat dalam, tetapi jarang benar-benar direnungkan. Pertanyaan itu bukan tentang berapa banyak harta yang dimiliki, bukan tentang sejauh apa langkah kaki telah berjalan di dunia, dan bukan pula tentang seberapa tinggi ilmu yang telah dipelajari. Pertanyaan itu jauh lebih sunyi dari semua itu. Dan pertanyaan itu adalah, sejauh mana hati telah menjadi ikhlas? Banyak manusia berjalan di jalan spiritual dengan membawa berbagai harapan. Ada yang mencari ketenangan, ada yang mencari jawaban atas luka hidupnya, ada pula yang berharap menemukan kedekatan dengan Allah. Jalan ini sering dipenuhi dengan doa, ibadah, dan pencarian makna yang tidak pernah berhenti. Namun para sufi sejak dahulu selalu mengingatkan bahwa pada akhirnya perjalanan ini akan membawa manusia pada satu titik yang sangat sederhana, tetapi juga sangat dalam. Titik itu bernama ikhlas. Ikhlas sering terdengar seperti kata yang ringan. Ia sering diucapkan ketika seseorang menghadapi kehilangan, ketika seseorang harus menerima sesuatu yang tidak diinginkan, atau ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan. Namun dalam pandangan para pencari kebenaran, ikhlas bukan sekadar kata penghibur. Ikhlas adalah puncak dari perjalanan batin manusia. Ia adalah keadaan ketika hati tidak lagi terikat pada pujian, tidak lagi bergantung pada penilaian manusia, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada apa yang datang dari dunia. Di dalam hati manusia terdapat banyak sekali keinginan yang tersembunyi. Ada keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dianggap baik oleh orang lain. Bahkan ketika seseorang berbuat kebaikan, kadang di dalam hatinya masih ada harapan-harapan yang tidak disadari. Harapan agar dilihat sebagai orang yang mulia, harapan agar dikenang sebagai orang yang berjasa, harapan agar dunia membalas apa yang telah diberikan. Namun para sufi memandang bahwa selama hati masih terikat pada harapan-harapan semacam itu, perjalanan spiritual belum benar-benar sampai pada tujuannya. Sebab hakikat dari perjalanan ini bukanlah tentang bagaimana manusia terlihat di mata dunia, melainkan bagaimana keadaan hatinya di hadapan Allah. Sebuah amal yang terlihat kecil di mata manusia bisa menjadi sangat besar jika dilakukan dengan hati yang bersih. Sebaliknya, amal yang terlihat besar di hadapan manusia bisa menjadi kosong jika hati masih dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang tersembunyi. Rumi pernah menulis dalam salah satu syairnya, "Lakukan kebaikan lalu jatuhkan ke laut. Jika ikan tidak mengetahuinya, Allah mengetahuinya." Syair ini mengandung pelajaran yang sangat halus. Kebaikan sejati tidak menunggu pengakuan, ia tidak membutuhkan saksi, ia tidak menuntut balasan. Kebaikan yang lahir dari hati yang ikhlas akan tetap bernilai, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Di titik inilah perjalanan spiritual mulai berubah arah. Pada awalnya manusia beribadah karena berharap pahala, berharap keberkahan, berharap hidupnya menjadi lebih baik. Itu adalah langkah awal yang sangat manusiawi. Namun perlahan-lahan, perjalanan itu membawa manusia pada kesadaran yang lebih dalam, bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang diperoleh dari ibadah, tetapi bagaimana keadaan hati ketika melakukannya. Ikhlas adalah keadaan ketika hati melakukan sesuatu bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, dan bukan pula karena ingin dilihat oleh manusia. Ikhlas adalah ketika amal dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa tuntutan, tanpa syarat, dan tanpa perhitungan. Dan justru disitulah paradoks kehidupan muncul. Ketika manusia berhenti menuntut balasan dari dunia, hatinya justru menjadi lebih tenang. Ketika manusia berhenti mengejar pengakuan, hidupnya justru terasa lebih ringan. Ketika manusia mulai belajar ikhlas, perlahan-lahan beban yang selama ini tidak terlihat mulai terlepas dari dalam dirinya. Perjalanan menuju ikhlas bukan perjalanan yang pendek. Ia bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan memahami sebuah konsep atau mendengar sebuah nasihat. Ia adalah proses panjang yang sering kali ditempa oleh pengalaman hidup, oleh kehilangan, oleh kekecewaan, dan oleh berbagai peristiwa yang membuat manusia belajar melepaskan banyak hal yang sebelumnya dianggap penting. Mungkin karena itulah para sufi mengatakan bahwa ikhlas adalah ilmu tertinggi dalam spiritualitas. Bukan karena ia rumit, tetapi karena ia menuntut manusia untuk membersihkan sesuatu yang paling sulit dibersihkan, yaitu niat di dalam hati.
Dan di dalam perjalanan menuju keikhlasan itu, manusia seringkali menemukan bahwa semakin banyak hal yang dilepaskan, semakin luas ruang kedamaian yang muncul di dalam dirinya. Sebab pada akhirnya, ikhlas bukan hanya tentang menerima kehidupan, tetapi tentang menemukan kebebasan batin yang tidak lagi bergantung pada apapun selain kepada Allah. Ikhlas sering terdengar seperti sesuatu yang sederhana. Kata ini sering diucapkan dalam berbagai keadaan hidup. Ketika seseorang kehilangan sesuatu, ketika harapan tidak tercapai, atau ketika takdir membawa manusia pada jalan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Dalam banyak keadaan, manusia berkata bahwa semuanya harus diterima dengan ikhlas. Namun jika direnungkan lebih dalam, ikhlas ternyata bukanlah sesuatu yang mudah untuk benar-benar hidup di dalam hati. Kesulitan terbesar dari ikhlas terletak pada satu hal yang sangat halus namun sangat kuat dalam diri manusia, yaitu ego. Ego selalu ingin mendapatkan sesuatu sebagai balasan dari setiap hal yang dilakukan. Ego ingin dihargai ketika memberi, ingin dipuji ketika berbuat baik, dan ingin diingat ketika membantu orang lain. Bahkan dalam amal yang tampak baik sekalipun, seringkali ada harapan yang tersembunyi di dalam hati. Terkadang seseorang melakukan kebaikan dengan niat yang tulus, tetapi ketika kebaikan itu tidak dihargai, hati mulai terasa berat. Ketika pengorbanan tidak diingat, muncul rasa kecewa. Ketika usaha tidak diakui, timbul perasaan bahwa semua yang dilakukan seolah sia-sia. Dari sinilah terlihat bahwa hati manusia seringkali masih terikat pada sesuatu yang tidak disadari, yaitu harapan terhadap balasan dari dunia. Padahal hakikat ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa menggantungkan nilai perbuatan itu pada respon manusia. Ikhlas berarti membebaskan amal dari kebutuhan untuk diakui, dipuji, atau dibalas. Inilah yang membuat ikhlas menjadi sangat sulit, karena manusia secara alami hidup di tengah dunia yang selalu menilai, membandingkan, dan mengukur segala sesuatu. Rumi pernah mengungkapkan sebuah pemahaman yang sangat dalam melalui syairnya. Ia berkata, "Di balik setiap keluhan tersembunyi sebuah keinginan." Kalimat ini seolah membuka tabir yang sering tidak disadari. Ketika hati merasa kecewa, seringkali itu bukan semata karena keadaan yang terjadi, tetapi karena ada harapan yang tidak terpenuhi. Harapan itu bisa sangat halus, kadang bukan harapan untuk mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi sekadar harapan untuk dimengerti, dihargai, atau diingat. Namun selama hati masih menyimpan harapan-harapan semacam itu, ikhlas belum benar-benar menemukan tempatnya. Ada pula bentuk lain dari kesulitan dalam ikhlas, yaitu keterikatan manusia terhadap hasil. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terbiasa mengukur segala sesuatu dari hasil yang terlihat. Jika usaha menghasilkan keberhasilan, hati merasa puas. Jika usaha berakhir dengan kegagalan, hati merasa kecewa. Pola ini begitu kuat tertanam dalam kehidupan manusia sehingga sulit untuk melepaskannya. Padahal dalam perjalanan spiritual ada sebuah pemahaman yang sangat berbeda. Amal tidak selalu diukur dari hasilnya, tetapi dari niat yang melahirkannya. Sebuah usaha yang dilakukan dengan hati yang bersih tetap memiliki nilai, meskipun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Rumi pernah menuliskan sebuah kalimat yang sangat sederhana, namun penuh makna. Ia berkata, "Apa yang datang akan datang, dan apa yang pergi akan pergi. Yang tersisa hanyalah hati yang belajar menerima." Kalimat ini seolah mengingatkan bahwa kehidupan tidak selalu mengikuti rencana manusia. Banyak hal datang tanpa diminta, dan banyak pula yang pergi tanpa bisa ditahan. Disinilah ikhlas menjadi sebuah pelajaran yang panjang. Ia bukan sekadar menerima ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, tetapi menerima dengan hati yang tidak lagi dipenuhi penolakan. Ikhlas adalah keadaan ketika hati tidak lagi berperang dengan kenyataan. Namun perjalanan menuju keadaan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ikhlas seringkali lahir dari pengalaman hidup yang perlahan mengajarkan manusia tentang keterbatasannya. Kehilangan, kegagalan, penolakan, dan berbagai peristiwa yang tidak diinginkan seringkali menjadi guru yang diam-diam membersihkan keterikatan hati. Karena itu para sufi mengatakan bahwa ikhlas bukan hanya sebuah keputusan, tetapi sebuah proses penyucian batin.
Proses ini kadang berjalan pelan, kadang terasa berat, dan kadang baru dipahami setelah manusia melewati berbagai fase kehidupan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan justru melalui perjalanan inilah manusia perlahan mulai memahami bahwa ikhlas bukan berarti menyerah pada kehidupan. Ikhlas adalah keberanian untuk tetap berjalan tanpa menggantungkan ketenangan pada apa yang diberikan oleh dunia. Ikhlas adalah ketenangan yang lahir ketika hati mulai menyadari bahwa segala sesuatu pada akhirnya kembali kepada Allah. Di dalam kehidupan, manusia sering merasa bahwa dirinya harus mengendalikan banyak hal. Sejak kecil, manusia diajarkan untuk merencanakan masa depan, berusaha sekuat tenaga agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginannya, dan memastikan bahwa hidup bergerak menuju arah yang telah ditentukan. Tidak ada yang salah dengan usaha dan perencanaan. Namun dalam perjalanan waktu, kehidupan sering menunjukkan sesuatu yang berbeda dari apa yang dibayangkan manusia. Ada banyak hal yang datang tanpa direncanakan. Ada pertemuan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Ada kehilangan yang tidak pernah diinginkan. Ada pula jalan hidup yang berubah arah tanpa pernah diminta. Pada saat-saat seperti inilah manusia sering merasakan kegelisahan yang sangat dalam, karena sesuatu yang selama ini ingin dikendalikan ternyata berada di luar jangkauan dirinya. Di titik inilah makna ikhlas mulai membuka wajahnya yang sebenarnya. Ikhlas bukan sekadar menerima keadaan dengan kata-kata. Ikhlas adalah saat hati mulai belajar melepaskan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Ikhlas adalah ketika manusia menyadari bahwa tidak semua hal di dunia ini berada di bawah kendali dirinya. Banyak kegelisahan manusia sebenarnya lahir dari keinginan untuk memastikan bahwa hidup berjalan sesuai dengan harapan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati mulai dipenuhi pertanyaan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa usaha yang sudah dilakukan tidak menghasilkan apa yang diinginkan? Mengapa sesuatu yang sangat dijaga akhirnya harus pergi? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering membuat hati terasa berat, seolah kehidupan tidak berjalan dengan adil. Namun para pencari makna sejak dahulu memahami bahwa di balik peristiwa-peristiwa yang sulit dipahami, ada proses yang sedang berlangsung di dalam batin manusia. Proses itu adalah pelepasan keterikatan terhadap kendali yang selama ini dipegang terlalu erat. Rumi pernah menuliskan sebuah kalimat yang sangat dalam tentang hal ini. Ia berkata, "Mengapa takut kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar dimiliki?" Kalimat ini seolah mengingatkan bahwa banyak hal yang dianggap milik manusia sebenarnya hanyalah titipan yang hadir untuk sementara waktu. Ketika sesuatu datang ke dalam hidup, manusia merasa memilikinya. Namun ketika sesuatu itu pergi, hati sering merasa seolah sebagian dari dirinya ikut hilang. Padahal dalam pandangan spiritual yang lebih dalam, segala sesuatu yang datang dan pergi di dunia ini hanyalah bagian dari perjalanan yang sedang membentuk kesadaran manusia. Ikhlas adalah ketika hati mulai memahami hal tersebut. Bukan berarti manusia berhenti mencintai, bukan pula berarti berhenti berusaha. Ikhlas adalah keadaan ketika cinta tidak lagi berubah menjadi keterikatan yang menyakitkan, dan usaha tidak lagi berubah menjadi beban ketika hasilnya berbeda dari yang diharapkan. Ada sebuah syair Rumi yang sering menggetarkan hati para pencari kebenaran. Ia berkata, "Di mana ada kehancuran, disitulah ada harapan untuk menemukan harta." Syair ini menggambarkan bahwa sesuatu yang tampak seperti kehilangan atau kehancuran seringkali justru membuka jalan bagi penemuan yang lebih dalam. Terkadang kehidupan harus mengguncang sesuatu yang selama ini dianggap pasti agar manusia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di balik semua peristiwa. Ketika manusia berusaha memegang terlalu erat, hati menjadi tegang. Namun ketika manusia mulai melepaskan, ruang ketenangan perlahan muncul di dalam dirinya. Ikhlas dalam makna ini bukanlah sikap pasrah yang lemah. Ikhlas adalah bentuk kedewasaan batin yang memahami bahwa usaha adalah bagian manusia, tetapi hasil berada di dalam kehendak Allah. Ketika pemahaman ini mulai tumbuh, manusia tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Dan justru pada saat itulah kehidupan sering terasa lebih ringan. Hati tidak lagi dipenuhi kecemasan yang terus-menerus. Pikiran tidak lagi sibuk memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi.
Ada sebuah ketenangan yang perlahan hadir karena hati mulai percaya bahwa apapun yang datang dan pergi memiliki tempatnya sendiri dalam rencana Allah. Dari sinilah ikhlas menjadi sebuah pintu menuju kebebasan batin. Bukan kebebasan dari kehidupan, tetapi kebebasan dari beban untuk mengendalikan sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah berada di tangan manusia. Perjalanan ini kemudian membawa manusia menuju pemahaman yang lebih dalam lagi, yaitu bahwa ketika kendali dilepaskan, hati mulai menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Ikhlas bukan sesuatu yang tiba-tiba hadir secara sempurna di dalam hati. Ia tidak datang seperti cahaya yang langsung menerangi seluruh ruang batin dalam sekejap. Ikhlas tumbuh perlahan, seperti benih yang lama tertanam di dalam tanah, kemudian mulai muncul sedikit demi sedikit ketika hati telah melewati berbagai pengalaman hidup. Banyak orang mengira bahwa ikhlas berarti tidak merasakan apa-apa lagi, seolah-olah hati harus menjadi kebal terhadap luka, kehilangan, atau kekecewaan. Padahal bukan itu maknanya. Ikhlas bukan berarti hati tidak lagi merasakan sedih, tetapi hati tidak lagi tenggelam terlalu lama dalam kesedihan itu. Ikhlas bukan berarti tidak merasakan kehilangan, tetapi hati mulai belajar menerima bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki waktunya sendiri untuk datang dan pergi. Salah satu tanda ikhlas mulai tumbuh adalah ketika seseorang tetap melakukan kebaikan meskipun tidak ada yang melihatnya. Hati tidak lagi sibuk mencari saksi atas setiap amal yang dilakukan. Kebaikan menjadi sesuatu yang dilakukan secara alami, bukan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi karena hati merasa damai ketika melakukannya. Rumi pernah menuliskan sebuah kalimat yang sangat sederhana namun penuh makna. Ia berkata, "Biarkan dirimu tertarik secara diam-diam oleh tarikan hal yang benar-benar dicintai." Kalimat ini mengingatkan bahwa ketika hati mulai jernih, manusia tidak lagi melakukan kebaikan karena tekanan atau tuntutan. Hati justru tertarik secara alami untuk berjalan menuju hal-hal yang baik. Tanda lain dari ikhlas yang mulai tumbuh adalah ketika seseorang tidak lagi terlalu sibuk menjelaskan dirinya kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering merasa perlu menjelaskan setiap tindakan, membela diri ketika disalahpahami, atau memastikan bahwa orang lain mengerti niat yang sebenarnya. Namun ketika ikhlas mulai hadir, kebutuhan untuk selalu dipahami oleh semua orang perlahan berkurang. Bukan karena tidak peduli terhadap orang lain, tetapi karena hati mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Ada kalanya manusia melakukan sesuatu yang benar, meskipun tidak semua orang memahaminya. Dan ada kalanya kebaikan tetap bernilai, meskipun tidak diakui oleh dunia. Rumi pernah berkata dalam salah satu syairnya, "Diamlah, karena keheningan adalah bahasa Allah. Segala sesuatu yang lain hanyalah terjemahan yang buruk." Dalam keheningan itulah hati belajar menerima bahwa tidak semua hal membutuhkan pembelaan. Terkadang diam justru menjadi tanda bahwa hati sudah tidak lagi terikat pada penilaian manusia. Tanda berikutnya adalah ketika hati mulai menerima kehidupan dengan lebih tenang. Bukan berarti tidak ada lagi ujian, tetapi reaksi batin terhadap ujian itu berubah. Sesuatu yang dahulu terasa sangat mengguncang, perlahan menjadi lebih mudah diterima. Hati tidak lagi bereaksi dengan kemarahan yang panjang atau kekecewaan yang mendalam seperti sebelumnya. Perubahan ini sering terjadi tanpa disadari. Hati perlahan menjadi lebih lapang. Pikiran tidak lagi terlalu sibuk memikirkan apa yang hilang, tetapi mulai melihat apa yang masih ada. Ada rasa syukur yang tumbuh secara alami, bukan karena keadaan selalu mudah, tetapi karena hati mulai memahami bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran yang berbeda. Di awal perjalanan spiritual, manusia sering mengejar banyak hal. Ada yang mengejar ilmu agar merasa lebih memahami kehidupan. Ada yang mengejar pengalaman batin agar merasa lebih dekat dengan kebenaran. Ada pula yang berusaha memperbanyak ibadah dengan harapan dapat merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Semua itu adalah bagian dari perjalanan. Setiap langkah memiliki tempatnya sendiri dalam proses manusia mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Namun semakin lama seseorang berjalan di jalan spiritual, perlahan muncul sebuah kesadaran yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Bahwa yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang telah dilakukan, melainkan bagaimana keadaan hati ketika melakukannya. Sebab dalam pandangan para pencari kebenaran, amal tidak hanya dinilai dari bentuknya, tetapi dari niat yang melahirkannya.
Sebuah perbuatan yang terlihat kecil bisa menjadi sangat bernilai jika lahir dari hati yang bersih. Sebaliknya, sesuatu yang terlihat besar di mata manusia bisa kehilangan maknanya jika hati masih dipenuhi oleh keinginan untuk dipuji, diakui, atau dihargai. Disinilah manusia mulai memahami bahwa perjalanan spiritual sebenarnya bukan tentang mengumpulkan sesuatu, tetapi tentang membersihkan sesuatu. Membersihkan hati dari keterikatan yang tidak disadari, dari harapan-harapan tersembunyi, dan dari keinginan untuk selalu dilihat oleh dunia. Ketika lapisan-lapisan itu perlahan mulai terlepas, hati menjadi lebih ringan. Tidak lagi terlalu sibuk memikirkan bagaimana manusia menilai diri ini, tetapi lebih fokus menjaga kejernihan niat di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, yang mengetahui isi hati manusia bukanlah dunia, melainkan Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Rumi pernah menuliskan sebuah kalimat yang sangat dalam tentang perjalanan ini. Ia berkata, "Jual kepintaranmu dan belilah kebingungan. Kepintaran hanyalah opini, sedangkan kebingungan adalah intuisi." Kalimat ini seolah mengingatkan bahwa perjalanan menuju kedalaman spiritual bukan tentang menjadi orang yang paling merasa tahu. Justru semakin dalam seseorang berjalan, semakin ia menyadari betapa luasnya rahasia kehidupan. Dan pada titik itulah hati mulai belajar berserah. Karena pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan tentang menjadi orang yang paling tahu. Bukan pula tentang terlihat paling saleh di hadapan manusia. Perjalanan ini adalah tentang menjadi hati yang perlahan belajar melepaskan, belajar menerima, dan belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jika pembahasan ini terasa menyentuh hati, silakan tulis di kolom komentar sebuah niat sederhana. Aku siap ikhlas sepenuh hati. Semoga setiap langkah dalam hidup ini perlahan membawa hati menuju kejernihan yang lebih dalam, menuju ketenangan yang lebih luas, dan menuju kedekatan yang lebih tulus kepada Allah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.